Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ini pagi hari, anak aku sudah bangun, suami aku juga belum berangkat kerja. Dan ini kita pagi-pagi lagi sibuk di dapur. Jadi semalam itu aku pengen banget yang namanya makan kebab. Terus suami aku belinya kebab frozen. Semalam itu udah sempat buat, kemudian juga ini masih ada sisanya. Ya udah sekalian aja aku panggang untuk sarapan. Nah, gimana nih teman-teman hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Semoga saja kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Saling menyemangati ya, semoga saja teman-teman di rumah juga bisa semangat terus nih untuk menjalankan aktivitasnya. Apapun pekerjaannya, kalau misalnya lihat nih teman-teman semangat, aku pun ikut semangat sebenarnya. Jadi aku pun gak ngerasa sendirian. Pokoknya sama-sama saling mendoakan, kita sebagai seorang perempuan, semoga saja selalu diberikan kekuatan untuk selalu bisa kuat ya menjalankan hari-hari peran kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Apalagi nih, sekarang aku sudah punya anak dua, harus benar-benar tenaganya lebih lagi untuk mengurus mereka berdua. Jadi harus tetap semangat, kemudian yakin akan kemampuan diri sendiri. Buat teman-teman yang baru menikah atau misalnya baru yang namanya ngerasain punya anak satu, beda lagi nih nanti kalau misalnya sudah punya dua anak. Apalagi kalau misalnya lebih gitu ya dari dua, itu pasti bebannya bakalan kerasa banget dan kerasa lagi capeknya. Gak usah ngerasa kaget, kamu gak sendirian, jalani prosesnya. Dan aku yakin kamu bisa. Setelah suami aku berangkat kerja, kemudian aku mandiin anak aku, kemudian aku sholat duha. Ini Anasya aku taruh di playmat, terus Gifran lagi main-main di kamar. Tahu-taunya dia itu narik gorden yang ada di kamar dan akhirnya batang gordennya itu jatuh. Alhasil aku harus benerin ya, karena kalau misalnya nggak dipasang gorden aku juga nggak enak banget sih ngelihatnya. Ya udah, ini aku sekalian aja bakalan ganti spraynya, terus aku bakalan pasang ulang juga gordennya. Pokoknya wanita itu harus benar-benar mandiri kalau misalnya di rumah. Beda lagi kalau misalnya ada suami di rumah ya, kita tuh ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya kalau di rumah nih nggak ada dia, kita pun bisa untuk menjalankan peran ini. Kayak misalnya ini aku makuin ulang lagi untuk batang gordennya itu. Ya mau nggak mau ya, karena kalau misalnya nunggu papahnya itu pulangnya sore, bakalan lama lagi. Kalau misalnya sudah gelap kelihatan sekali dari luar. Pokoknya tingkah anak tuh ada-ada aja di tiap hari. Kadang bikin aku pusing juga, dan yang itu sih yang bikin aku sering nangis kalau misalnya aku lagi capek banget terus anak aku tiba-tiba rewel. Aku pun jadi kadang suka murung sendiri. Tapi balik lagi pokoknya banyak-banyak istighfar. Terus aku juga orangnya nggak bisa marah banget gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya anak aku ngelakuin kesalahan, aku tuh suka ketawa-ketawa sendiri sambil ketawa-ketawa aja gitu sama anak-anak. Karena anak-anak juga masih kecil. Kalau misalnya Gifran itu umurnya 3 tahun, Anasya 4 bulan. Jadi aku pikir kalau misalnya dia berbuat kesalahan, mungkin karena kelalaian aku juga. Jadi aku tuh gak bisa marah. Kadang kalau misalnya marah buat apa gitu ya, aku juga jadi sedih kalau misalnya nanti aku marahin anak aku nangis, atau mungkin melakukan hal lainnya. Jadi benar-benar harus tahan emosi banget sih. Pokoknya banyak-banyak istighfar. Kalau enggak ya itu dia, aku suka nangis sendiri. Dan nangisnya tuh di pojokan, benar-benar kayak orang sedih sendiri, kayak gak punya teman. Pokoknya gitu deh teman-teman. Kadang sih lucu ya, setiap hari namanya seorang ibu rumah tangga tuh pasti beda-beda sekali ya sikapnya. Kalau misalnya aku ya di rumah seperti itu. Dan ini setelah aku sapu-sapu kamarnya, aku nggak pel sama sekali, cuma aku sapu saja. Ini aku langsung aja membuka paketan aku yang kemarin. Jadi aku baru saja beli karpet untuk aku taruh di kamar untuk alas gitu, karena sekarang ini aku lebih sering kalau misalnya sholat itu di kamar. Dan gak hanya beli karpet, aku juga beli meja lipat. Ini aku sudah pernah punya sih sebelumnya. Untuk merek mejanya itu dari IKEA, namanya IKEA Clips. Kalau misalnya dulu itu aku punyanya warna abu-abu, dan itu udah patah teman-teman, makanya aku beli lagi. Dan ini aku belinya warna putih. Untuk meja lipat dari IKEA ini aku belinya di Shopee, tapi kalau misalnya untuk karpetnya aku belinya di TikTok. Sebenarnya untuk karpetnya juga sudah aku pernah punya sebelumnya dengan motif yang sama, tapi hanya saja beda ukuran. Dan kalau misalnya karpet yang dulu itu aku taruhnya kan di ruang tamu, cuma sekarang aku lipat dulu, aku taruh dulu dan aku simpan. Dan untuk karpet yang baru ini sengaja banget aku taruh kamar ya untuk alas. Untuk karpetnya juga aku beli di toko yang sama, hanya saja aku belinya di TikTok. Kalau misalnya karpet yang dulu itu kan aku beli di Shopee. Gak tau kenapa sekarang ini lagi seneng aja dan sering banget belinya di TikTok, karena jauh lebih murah, kemudian juga plus ada gratis ongkirnya. Jadi benar-benar puas kalau misalnya belanja.
Dan ini setelah aku beres-beres kamar. Sebenarnya anak-anak biasanya kan tidur gitu ya kalau misalnya sebelum zuhur itu. Cuman nggak tahu kenapa ini Gifran itu masih aktif kesana kemari ikutan aku. Kelihatan juga sih memang belum ngantuk dan juga masih senang banget ya ikutin aku untuk beres-beres. Kalau misalnya sudah rapi gini, biasanya aku matiin lampunya, kemudian kita tidur sama-sama. Kalau misalnya aku nggak tidur karena aku bakalan masak, tapi kalau misalnya anak-anak itu biasanya tidur. Tapi udah lama aku temenin mereka di kamar, terus mereka sama sekali nggak mau tidur, dan akhirnya udah deh, aku ajak aja mereka untuk masak. Kalau sekarang Anasya itu kalau misalnya dia nggak tidur sama sekali, sudah agak susah sekali kalau misalnya ditinggal. Jadi makanya ketika aku masak ya udah aku gendong saja. Biasanya juga kan aku taruh di stroller, cuma karena memang sudah seneng banget nih tengkurap kesana kemari. Terus kalau misalnya ditaruh di stroller itu dia nangis juga. Ya udah mau nggak mau aku gendong. Kalau misalnya Gifran kebetulan dia punya ikan nih mainannya, ya udah dia lagi mainan anteng sama ikannya. Awal-awal repot banget sih kalau misalnya gendong sambil masak kayak gini. Tapi lama-kelamaan juga sudah terbiasa, jadi ya enak aja. Pokoknya dibawa santai saja. Karena aku juga alhamdulillah sekali sih kalau misalnya gendong kayak gini lebih tenang ya. Karena Anasya sudah tengkurap kesana kemari. Kalau misalnya ditinggal terus nangis, itu aku bakalan panik banget. Ya udah mau nggak mau pokoknya aku gendong kayak gini lebih aman aja. Kemudian aku juga lebih tenang masaknya, nggak keburu-buru kayak kemarin. Itu aku buru-buru sekali sampai panik gitu ya. Dan mudah-mudahan saja sih aku selalu diberikan kemudahan nih kalau misalnya masak gini. Kan takutnya juga kena minyak atau apa gitu ya. Semoga saja sih enggak. Dan anak-anak aku juga alhamdulillah anteng nih. Gifran juga anteng lagi mainan sama ikan. Pengertian sekali, mamahnya lagi masak, dia itu nggak rewel. Kalau misalnya Anasya juga ini anteng nggak nangis karena mungkin ya anget kali ya aku gendong. Terus udah digendong kayak gini tetap aja melek dan gak tidur sama sekali. Yaudah masaknya juga aku santai saja. Yang terpenting adalah selesai nih masaknya. Alhamdulillah belanjaan kemarin nih saat aku belanja bareng sama suami masih ada. Jadi hari ini aku juga tumis kangkung. Kemudian Gifran juga masih aku masakin sayuran yang aku campur brokoli, wortel, kemudian juga sama bakso. Dan untuk tambahan lauknya goreng telur aja. Kalau misalnya aku cukup sama kangkung saja, yang aku campur juga sama kecambah, itu udah nikmat banget sih. Pengen goreng tempe, kebetulan juga ada, masih ada nih stoknya. Kemudian goreng yang lainnya. Tapi itu dia, pokoknya yang terpenting sudah masak, sudah tenang ada lauknya, tinggal makan saja. Kalau misalnya ditambahin lagi nih masaknya itu bakalan repot sekali. Aku juga ngejar waktu sebelum nanti zuhur tiba. Pokoknya benar-benar memanfaatkan waktu sekali. Kalau misalnya sudah selesai nih masaknya, bakalan tenang sekali ya teman-teman. Anak-anak tinggal makan, kemudian aku tinggal istirahat. Kalau misalnya ditambahin masak lagi, kayak misalnya goreng tempe sih praktis aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya ribet lah, nggak usah lah, ya udah deh aku cuma makan tumis kangkung saja. Kalau Gifran tadi aku goreng telur, ya udah dia makannya pakai sayur dan juga telur. Alhamdulillah tadi aku juga sudah sholat zuhur, kemudian juga ini anak-anak tinggal istirahat saja. Dari tadi nih sudah aku gendong ke sana kemari, Anasyanya juga belum tidur-tidur. Akhirnya aku mau guntingin kuku mereka saja, Gifran dan juga Anasya. Kebetulan juga kukunya sudah panjang-panjang. Aku juga sekalian istirahat dulu sebelum nanti aku bakalan nyuci piring dan lain sebagainya. Hari ini nggak tahu kenapa Gifran itu matanya masih seger banget ya. Biasanya dia itu sebelum zuhur udah ngantuk gitu ya tidur, tapi ini tuh masih seger banget. Dan ini udah 12:30 dia masih belum tidur juga. Padahal dia udah makan. Harusnya sih kalau misalnya sudah makan gitu ya, sudah makan siang, biasanya kan ngantuk tuh ya. Tapi nggak tahu kenapa ini masih melek aja, masih pengen main mobil-mobilan.
Dan Anasya juga tumben banget nih belum tidur lagi. Lumayan lama banget kan ya saat aku masak dan juga sampai ini aku guntingin kuku mereka. Kalau misalnya bisa dibilang itu jedanya juga lama sekali. Masak kan juga butuh waktu yang lama. Kemudian juga tadi aku sempat makan juga, terus sholat zuhur. Dan ini dia sama sekali juga belum tidur. Kayak enakan banget kali ya digendong tadi sama aku. Tapi biasanya kalau misalnya anak kecil itu kan digendong tuh seneng banget ya, terus kemudian juga tidur. Tapi nggak tahu kenapa nih, karena mungkin dari tadi aku juga ajak ngobrol sama kakaknya Gifren, jadi dia senang aja kali ya ada teman ngobrol gitu, terus kemudian juga masih ceria. Dan ini setelah aku guntingin semua kukunya anak-anak, kemudian aku paksa aja mereka untuk tidur. Aku temenin mereka, terus aku matikan lampunya, dan ini aku nyalain lagi lampunya, mereka sudah tidur lelap. Dan ini ruang tamu juga alhamdulillah sekali, nggak terlalu berantakan banget lah ya, masih terlihat rapi. Dan saat anak-anak tidur pun aku sudah beresin dapurnya, kemudian sudah selesai cuci piringnya, jadi aku tinggal istirahat. Dan ini setelah sore, pukul 3:30 sore, anak-anak belum bangun sama sekali. Aku sudah mandi, aku pun sudah selesai sholatnya, tinggal ngaji saja. Tapi mereka juga belum sama sekali bangun nih. Tapi gak lama kemudian saat aku ngaji, Gifran pun ikutan bangun. Dan seperti biasa, kalau misalnya mamanya lagi ngaji, dia tuh pengen selalu nemenin aku, pengen dipangku sama aku. Dan segitu aja untuk kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.